Populasi bumi yang berkembang pesat lebih dari 7 miliar telah menyebabkan banyak tekanan pada sumber daya alam yang disediakan oleh planet kita. Karena permintaan akan sumber daya alam ini terus meningkat. Istilah yang tepat untuk situasi ini adalah penipisan sumber daya. Penipisan sumber daya telah menjadi topik studi untuk sementara waktu karena memiliki pengaruh langsung pada faktor lain seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan mengingat hal itu, mari kita lihat beberapa sumber daya yang katanya hampir habis. Check this out. Mineral itu digunakan dalam banyak cara untuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Salah satu studi dari Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menemukan tren jangka panjang yang signifikan di abad 20 untuk konsumsi sumber daya tidak terbarukan seperti mineral. Mineral ini digunakan untuk memasok bahan mentah dalam proporsi yang lebih besar ke sektor ekonomi non-bahan bakar dan non-pangan. Contohnya konsumsi batu, pasir, dan kerikil yang sangat besar dalam industri konstruksi. Eksploitasi mineral skala besar mulai terjadi sekitar tahun 1760-an. Ketika industri mulai tumbuh dengan kecepatan yang merajalela. Tingkat kemajuan teknologi selama beberapa dekade terakhir memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam dan mengekstrak lebih banyak mineral. Semua logam yang digunakan dalam industri saat ini seperti tembaga, besi, bauksit, dan yang lain sebagainya. Itu juga dikenal sebagai logam yang jarang karena mereka menghadapi batasan hasil produksi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah penggundulan hutan. Deforestasi bisa dipahami sebagai penghilangan hutan dengan cara menebang dan membakar pohon dan tumbuhan di kawasan hutan. Tingkat deforestasi sangat ekstrim, setengah dari pohon yang pernah menutupi bumi telah hancur. Alasan utama deforestasi ini adalah pertanian. Seiring bertambahnya populasi, demikian pula juga mulut yang perlu diberi makan. Meningkatnya kebutuhan lahan pertanian menyebabkan pembukaan lebih banyak lahan. Lahan ini mau tidak mau diambil dari kawasan yang tertutup hutan. Tingkat keparahan deforestasi sangat luas sehingga berdampak ekstrim pada iklim. Ini telah menyebabkan peningkatan karbon dioksida di atmosfer, perubahan siklus air, dan peningkatan erosi tanah yang signifikan. Deforestasi hampir selalu menjadi alasan utama pemanasan global. Ini adalah fakta yang diketahui jika pohon membantu menghilangkan karbon dioksida dan emisi oksigen. Penebangan pohon secara besar-besaran akan menyebabkan erosi tanah, dan ini bukanlah hal yang kecil. Ini adalah alasan mengapa tanah longsor sering terjadi, yang akan berdampak besar dan berpotensi mengancam banyak jiwa yang tinggal di dekat kawasan hutan yang gundul. Yang ketiga adalah penipisan sumber daya minyak. Minyak mentah atau minyak bumi merupakan bahan baku yang sangat penting dalam masyarakat sekarang. Sumber daya ini memainkan peran penting di hampir semua kehidupan manusia karena merupakan kekuatan pendorong bagi sebagian besar mesin. Minyak adalah sumber daya yang terbatas dan sedang habis pada tingkat yang sangat cepat. Peak oil adalah periode ketika tingkat maksimum kepunahan minyak global telah tercapai. Menurut teori peak oil, laju produksi akan mengalami penurunan jangka panjang. Yang keempat atau yang terakhir adalah air. Air merupakan sumber daya penting yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan makhluk hidup. Kami hanya bisa bertahan sekitar seminggu tanpa mengkonsumsi air. Bahkan secara historis, air memiliki pengaruh besar terhadap kemakmuran dan kesuksesan bangsa dan manusia di seluruh dunia. Air tanah diketahui digunakan untuk memasok hal seperti sumur untuk penggunaan pribadi, pertanian, dan publik. Dari semua air tanah yang menutupi seluruh dunia, hanya 6% yang terisi kembali setiap 50 tahun atau lebih. Tapi dari 22,6 juta kilometer kubik air tanah yang tersedia, hanya 0,35 juta yang terbarukan. Air tawar hanya 2,5% dari total volume air dunia, yaitu sekitar 35 juta kilometer kubik. Tapi mengingat 70% dari air tawar itu berupa es dan lapisan salju permanen, tidak mengherankan jika permintaan air akan segera melebihi pasokan. Organisasi Pangan dan Pertanian dari PBB atau FAO
memperkirakan jika pada tahun 2025 1,8 miliar orang akan tinggal di negara atau wilayah yang benar-benar kekurangan air. Dari semua barusan, ada juga beberapa sumber daya alam lain yang terancam hampir habis seperti lahan basah, gas alam, fosfor, batu bara, dan yang lain sebagainya. Dengan begitu banyak ketergantungan manusia pada penggunaan sumber daya alam, itu harus menjadi hak prerogatif utama kita untuk memastikan jika ketergantungan pada sumber daya alam ini bisa dilonggarkan. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.